Shalom Army of God. Saya yakin kalian pasti sudah gak sabar kan untuk ibadah sebentar lagi. Tapi jangan lupa, ayo kita siapkan hati kita. Karena hari ini kita bukan sekedar menyaksikan ibadah. Tapi kita mau bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. Dan saya percaya hari ini firman Tuhan akan mengubahkan kita. Dan lawatannya akan melawat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini firman Tuhan akan mengubahkan kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, sesuatu hal yang baru akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God, mari memuji Tuhan bersama-sama. Woo! Clap your hands together. Yeah. Go! Sama-sama nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu. Oh, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi bertepuk tangan sama-sama. Woo! Army of God, let's dance, come on! Yeah! Come on, lift our hands and sing, Yesus kau.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Yes God, hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Oh, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, kembali. Yeah. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekali lagi bertepuk tangan bersama-sama. Oh, 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 oh. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau Tuhan setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata
firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Mari menari bersama, come on. 1, 2, 3, go. Sekali lagi, go. Sama-sama nyanyikan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Parara parara, parara parara. Come on, sing it together. Hey, parara parara, parara parara. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yeay. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir di sini Tuhan, takkan tinggalkan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa. Mari kita sembah Dia. Oh, we worship You, God. Oh, we worship You, God. Oh, we love to worship You, Lord. Oh, we love to worship You, God. Mari kita tinggikan nama-Nya, mari kita agungkan nama-Nya, sebab Dia Allah yang kekal, Dia Allah yang tak pernah berubah, dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Come on, let's lift up our worship. Come on, let's lift up our worship. Yeah.
Mari sama-sama kita angkat tangan kita, mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama kita katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita tinggikan namanya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama kita agungkan namanya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekali lagi katakan, sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu. Tuhan, biarlah Engkau bersabda kepada setiap umat-Mu, Engkau berbicara. Pribadi lepas pribadi, bekerjalah Roh Kudus. Kami menanti-nantikan-Mu, kami haus dan lapar. Maka waktu ini kami serahkan ke dalam tangan kasih setia-Mu. Jemaat yang mengasihi Tuhan, taruh tangan di hatimu. Sama-sama boleh ikuti Kak Mek berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, aku persembahkan hatiku. Berbicaralah. Hamba mendengar. Aku percaya firman Tuhan akan mengubahkan hidupku menjadi serupa seperti Kristus. Aku siap. Katakan aku siap. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada bersama dengan saya tim yang melayani. They are amazing. Thank you so much praise and worship. Buat teman-teman yang menyaksikan ibadah ini lewat YouTube. Pasti kalian juga kangen ya sama pelayanan. Ada yang pelayanan di production, ada yang pelayanan di multimedia, ada yang pelayanan pendoa, ada yang usher, pasti udah kangen. We miss you so much. Kita kangen banget sama jemaat-jemaat, wajah-wajah kalian semua. Dan yang mengikuti ibadah ini juga ada dari Sabang sampai Merauke di Indonesia, Army of God khususnya. Saya menyapa kalian semua dan hari ini ada sesuatu yang berbeda saya ingin Anda lakukan. Mari ambil bagian di dalam pelayanan waktu Anda ibadah saat ini. Yuk kita sama-sama melayani dengan melakukan satu hal. Mungkin Anda bukan melayani seperti rutinnya kalau Anda ada di dalam pelayanan ya, di ibadah. Tapi sekarang pun Anda bisa melayani jadi kepanjangan tangan Tuhan. Karena artinya melayani, waktu kita melayani orang lain. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa kita melakukan hal yang baik kepada manusia, kita melakukan itu untuk Tuhan juga. Jadi lakukan satu hal, ambil gadget Anda. Oke, kali ini aja Anda bisa lakukan sesuatu di luar daripada nanti setelah ini Anda akan fokus dengarkan firman Tuhan. Ambil gadget dan sharekan link ibadah ini kepada sebanyak teman yang kamu tahu bahwa orang-orang pasti membutuhkan firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan mereka. Dan waktu Anda share link ini kepada orang-orang untuk mereka juga bisa ikut beribadah, kita akan klik share sambil berdoa, Tuhan, biarkan setiap orang mendapatkan link ibadah ini. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan mereka juga mendapat jawaban buat kehidupannya. Jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Klik share. Ya, klik share. Selamat saat Anda beribadah. Kita baru saja secara korporat melayani Tuhan bersama-sama. Dan bagian yang terbaik pastinya adalah duduk mendengarkan firman Tuhan. Ayo tanggalkan. Untuk apa kita khawatir dan repot dengan banyak hal. Kalau sesuatu yang seharusnya tidak diambil daripada kita. Yaitu duduk diam dengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Mek akan bagikan tentang the Good Samaritans. Ya, orang Samaria yang baik murah hati. The Good Samaritans. Kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama di kitab Lukas. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ke-37. Lukas pasal 10 ayat ke-25 sampai 37. Kak Mek bacakan. Pada suatu kali berdirilah Yesus. Salah, makanya ini agak kabur ya, saya geser dikit ya. Oke, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus,
Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Siapkan hati, siapkan catatan, Anda bisa catat baik-baik. Kita akan sama-sama menelusuri perikop ini. Waktu suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat ya. Ahli Taurat itu berarti orang yang sudah hafal hukum-hukum perintah Allah. Yang sudah punya pengetahuan, udah tahu. Dan bahkan dari dia masa kecilnya, dari seorang anak kecil, dari boy menuju man. Ahli Taurat ini, orang-orang Taurat ini dituntut untuk hafal segala ketetapan-ketetapan. Jadi dia tahu benar. Dan usually mereka itu orang yang sangat pintar. Tapi orang ini tahu belum tentu melakukannya. Anak muda, sewaktu Anda mulai ngerti dan mendengarkan banyak khotbah, inilah saatnya kita dengan rendah hati minta Tuhan tilik. Tuhan, apakah saya ini benar-benar orang yang bukan cuma dengar, bukan cuma orang yang tahu, tapi saya juga menjadi orang yang melakukannya. Jadi apa yang saya dengar sinkron dengan perbuatan saya. Ayo sebutannya apa coba? Kalau orang yang sudah dengar banyak khotbah, mengerti firman Tuhan, sering baca Alkitab, memimpin persekutuan, ya kan? Seorang pemimpin pula. Banyak sekali yang dia tahu tentang semua yang diajarkan di Alkitab. Tapi dia cuma tahu, dia nggak melakukannya. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Tapi dikatakan engkau juga harus jadi pelaku. Katakan aku mau jadi pelaku firman Tuhan. Ya kita sendiri juga harus jadi pelaku. Segera setelah kita dengarkan firman Tuhan, biasakan untuk bawa catatan renungan ini dan doakan, minta Roh Kudus tuntun, minta Roh Kudus kasih kekuatan dan mampukan kita untuk melakukan apa yang firman Tuhan sudah ajarkan. Amin. Nah, waktu ahli Taurat ini tanya, dia dengan motivasi mencobai Yesus. Dia tanya apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus tanya kembali dengan pertanyaan, di hukum itu apa yang kau baca? Ya kan? Di hukum itu apa yang kau baca? Terus dia menjawab, dan ini memang hukum yang terutama. Hukum yang terutama yaitu mengasihi Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu, akal, budimu. Dan enggak kalah pentingnya, kasihilah sesamamu manusia. Dan kalau kita lihat di kitab yang lain ya, ada di kitab Matius, Markus. Kita lihat ada orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia tanya pertanyaan yang sama. Apa yang harus aku lakukan biarkan supaya aku selamat? Ya, waktu ditanya, kamu sudah melakukan hukum Tuhan belum? 10 perintah Tuhan belum? Sudah. Nah, ketiba bagian yang terakhir ini bagian yang kita lihat orang-orang susah melakukannya. Mereka bisa tahu hukumnya, tapi giliran mengasihi sesama manusia,
giliran punya belas kasihan kepada sesama manusia, sulit melakukannya. Dan orang kaya ini sulit sekali menjual hartanya. Karena Yesus bilang apa? Jual harta kamu, kemudian bagilah kepada orang miskin. Tindakan membagikan harta kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan adalah tindakan menolong orang lain, ya kan? Mengasihi sesama kita manusia, melihat sekeliling siapa yang membutuhkan. Kemudian dengan tertunduk dan sedih, pergilah orang kaya itu. Dan sama, ahli Taurat ini tahu segala hukum dan tahu segala ketetapan. Tapi waktu dia sebut firman dan perintah Tuhan, kasihilah sesama Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dia tanya pertanyaan selanjutnya dengan motivasi mencoba Yesus. Dia tanya kepada Yesus. Kalian garis bawahi ya pertanyaannya. Siapakah sesamaku manusia? Kok bisa ya? Dia tanya, siapa sesamaku manusia? Masa dikategorikan manusia? Kalau sesama manusia, ya berarti manusia. Emang manusia bisa dikategorikan gimana lagi gitu ya? Tuhan menciptakan manusia, ya manusia. Sewaktu dia menanyakan pertanyaan ini, dia tanya kembali kepada Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Dia sedang mencobai Tuhan. Dengan kata lain, dia berharap jawaban Tuhan memberitahu dia siapa yang tidak perlu dikasihi. Ya kan? Kalau dia tanya siapakah sesamaku manusia? Kalau dikategorikan manusia yang ini berarti tidak perlu mengasihi yang ini. Tapi Tuhan kita jangan dicobai. Hikmatnya melampaui. Dan Tuhan jawab dengan contoh sesama manusia ini seperti apa. Dan Tuhan mau kita lakukan agar kita selamat. Untuk memperoleh keselamatan. Sesudah kita percaya kepada Yesus Juru Selamat. Menerima Yesus di dalam hidup kita. Tuhan juga mau dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Melalui iman kita. Kita juga bertumbuh mengenal Tuhan Yesus lebih. Waktu orang bertumbuh mengenal Tuhan Yesus lebih, pasti dia tahu hati Tuhan yang mengasihi orang-orang. Dia pasti melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi keselamatan bukan oleh karena perbuatanmu untuk aman. Jadi orang baik aja. Pokoknya gua nggak melanggar 10 hukum Taurat. Kalau kayak begitu, percayalah gak ada orang yang selamat. Karena berzina bukan hanya dari tindakan. Dari berpikir dengan nafsu itu sudah berzina. Kita yang dengan tubuh dilahirkan di dunia ini with a nature sin, hampir tidak mungkin manusia itu selamat kalau hanya mengandalkan 10 hukum Taurat itu. Tidak disadari tanpa sengaja pun. Manusia sudah berdosa di dalam pikirannya. Untuk itu Tuhan Yesus membuatnya mungkin. Membuatnya mungkin. Makanya satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui percaya kepada anak. Anak Bapa yaitu Yesus namanya. Hanya satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan yaitu percaya kepada Yesus. Katakan amin. Percaya kepada Yesus. Dan kemudian dari sana membangun sebuah relationship. Dari membangun sebuah relationship. Sebuah keselamatan bukan gagah-gagahan. Bukan kekuatan. Dan orang bilang aku bisa melakukan kebaikan. Aku berbuat amal, aku begini-begini. Enggak bisa. Tapi ada satu hal yang akan membuat Anda selamat. Suatu Anda percaya kepada Yesus dan Anda masuk di dalam keselamatan itu dan mengerjakannya. Dan mengerjakannya ini bagian yang begitu penting dan menjadi bagian yang utama. Suatu kamu mengerjakannya, oke? Di luar daripada komitmenmu melayani, di luar daripada melayani dalam gereja, di luar daripada komitmenmu beribadah, di luar daripada kamu jadi pemimpin, Tuhan menginginkan supaya kita punya belas kasihan sama orang. Tuhan ingin naturalnya Anda mengasihi orang. Anda melihat orang dan tergerak hatinya gampang masigul gitu loh.
Kalau ngelihat orang susah itu langsung tergerak hatinya. Hatinya ini enggak kebal. Hatinya ini enggak mati rasa dengan orang yang butuh pertolongan. Hati ini enggak cuek. Anak muda, kalau Anda mau berubah menjadi seperti Kristus, maka pertama-tama ingatlah hukum yang terutama ini. Mengasihi sesama manusia. Buat apa kalau kita pintar hafal Alkitab, tapi kita tidak punya hati yang gampang tergerak menolong orang lain. Hati yang peduli orang lain butuh apa. Hati yang peka, lihat kalau orang lain putus asa. Hati yang tergerak karena itulah hukum yang terutama. Orang yang mau selamat, mengasihi Allah, menerima Yesus, dan mengasihi sesamanya tidak kalah penting. Saya dari tadi ngulangin karena saya pengen prinsip ini nancap di hatimu. Tancap dulu di hatimu betapa pentingnya mengasihi manusia. Karena orang yang kaya ini pun gagal melakukannya. Dia gak bisa jual hartanya, dia gak bisa bagikan kepada orang yang memerlukannya. Dia tertunduk dan dia sedih. Dia rasa aduh gak mungkin deh gue bisa. Dan orang hukum Taurat ini, ahli Taurat ini pun mencobai Yesus. Dia menanti-nantikan jawabannya seandainya ada sekelompok orang yang gue gak perlu kasihi gitu loh. Tapi Tuhan Yesus jawabnya gimana? Kasih sebuah ilustrasi. Ada orang yang diserang sama penyamun, ya kan? Dan orang ini dengan terluka setengah mati tergeletak di tengah jalan karena dia dipukul. Saya ingin Anda catat berikutnya. Di dalam perikop ini ada 4 tokoh yang kita mau lihat sama-sama. Ada 4 tokoh yang Anda bisa garis bawahi. Tokoh yang pertama, garis bawah. Orang ini jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Garis bawahi penyamun-penyamun. Kemudian ada siapa lewat? Ada di ayat yang ke-31, seorang imam lewat, garis bawah imam. Kemudian selanjutnya siapa lagi lewat? Ayat yang ke-32, seorang Lewi lewat, garis bawah orang Lewi. Baru kemudian ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria, garis bawah orang Samaria. Jadi ada siapa yang pertama? Penyamun. Yang kedua, imam. Yang ketiga, orang Lewi. Yang keempat, orang Samaria. Ayo yuk kita perhatikan ya. 4 orang ini punya karakter yang beda-beda. Yang bisa kita pelajari. Penyamun waktu melihat orang ini. Penyamun ini melihat orang ini sebagai objek yang dieksploitasi. Jelas penyamun ini punya maksud jahat terhadap sesama manusia. Jangankan tergerak oleh belas kasihan dan jangankan mau membantu dan menolong. Tapi waktu dia lihat, dia langsung ciak orang itu. Ya, dia langsung melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari orang ini. Keuntungan apa yang bisa gua ambil. Saudara anak muda, gak ada penyamun ya di tempat ini ya. Haleluya ya. Di sini gak ada penyamun. Semua anak-anak Tuhan yang tidak memiliki hati yang jahat kalau melihat orang itu sebagai objek yang dieksploitasi. Suatu kita melihat orang, janganlah kita punya motivasi dan agenda untuk mengambil sesuatu dari sahabat, mengambil sesuatu dari orang yang kita kenal. Nanti namamu berubah menjadi penyamun. Penyamun ini mengambil barang orang ini dan penyamun ini memukulnya. Saya sedih kadang melihat kalau berita di headlines ya, waktu kriminal terjadi, orang yang dirampok atau orang yang dirugikan bukan cuma sekedar diambil barangnya, tapi orang yang dirugikan dan diambil barangnya ini juga dipukul sampai luka, kadang barangnya udah diambil, terseret lagi sehingga harus masuk rumah sakit. Oh my goodness, betapa jahatnya hati manusia sewaktu mereka tidak kenal kasih dari Tuhan. Sewaktu mereka tidak merasakan kasih dari Tuhan, hati mereka diisi oleh kejahatan. Tapi barang siapa yang mengenal kasih Tuhan, pasti hati mereka tidak akan jahat dan hati mereka tidak akan agresif untuk mengambil sesuatu dari orang. Hanya untuk keuntungan diri sendirinya. Saudara, semepet apapun hidupmu, jangan sampai Anda main hakim sendiri ya.
Jangan sampai Anda melangkah dengan perbuatan mengambil sesuatu milik orang yang bukan milikmu hanya untuk kepentinganmu pribadi. Apapun alasannya. Apakah alasannya benar-benar perlu untuk hidup? Ya kan? Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena sekali kamu terjebak, maka kamu akan susah keluar dari lubang itu. Sekali kamu terjebak, kamu bilang, aku butuh uang sekolah. Aku perlu untuk melanjutkan sekolahku, aku gak mau putus sekolah, gimana? Waktu itu uang belum ada, kemudian ada orang tawarkan kamu untuk menjual narkoba. Pada saat itu kamu katakan, gak apa-apa deh, sekali aja gue jual supaya gue bisa lanjutkan semester ini. Jangan mau anak muda. Jangan mau Anda ambil keuntungan dengan melakukan perbuatan jahat. Karena sewaktu kamu menjual narkoba itu, kamu sedang mengeksploitasi orang-orang. Kamu sedang menabur kejahatan dalam kehidupan orang dan orang ini engkau jadikan objek untuk dirugikan. Dan orang-orang akan terjebak dan engkau menjadi penyalurnya. Dan sewaktu terjebak jatuh di area itu, musuh tidak akan dengan gampang melepaskanmu. Kalau kamu berpikir, gak apa-apa lah, gue cuma lakukan sekali buat gue bisa ngelanjutin semester ini. Tidak sesimpel itu untuk orang yang sudah melakukannya dan kemudian cuci tangan. Segala sesuatu ada konsekuensinya. Apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai. Untuk itu berhati-hatilah mengambil keputusan. Suatu kamu mengambil keputusan, ingatlah bahwa orang yang menjadikan orang lain objek untuk dieksploitasi adalah penyamun. Adalah hati yang jahat. Anda gak mau punya hati yang jahat. Anda gak mau mengambil punya orang lain untuk kepentinganmu sendiri. Apakah kepentinganmu sendiri kadang juga bukan kepentingan antara hidup dan mati? Kepentinganmu sendiri adalah hanya sekunder. Kamu mencuri sesuatu. Mencuri literally ya, mengambil barang hanya untuk memenuhi keinginan. Hanya karena gua pengen punya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Tindakan yang membuat hatimu akhirnya punya celah dan ruang untuk kejahatan masuk. Tinggalkanlah itu segera. Jangan lama-lama terjebak di dalam hati yang jahat itu. Tuhan mau gantikan dengan hati yang baru. Tuhan mau kasih hatimu untuk penuh kasih. Untuk penuh kasih. Supaya setiap gerak-gerikmu, setiap perbuatanmu, waktu kamu lihat orang, yang kamu pikirkan bukan apa yang bisa gue dapat. Yang kamu pikirkan bukan apa yang bisa gue manfaatkan. Keuntungannya buat gue apa. Hitung-hitungan untung ruginya. Army of God bukanlah anak-anak yang seperti itu. Tapi waktu lihat orang, objeknya, dan melihat orang adalah apa yang saya bisa lakukan untuk orang itu. Bagaimana saya bisa memberkati. Melihatnya selalu diri penuh kelimpahan. Bukan diri perlu diisi, bukan diri perlu diberi. Tapi selalu diri yang melimpah kasih dari Tuhan. Sehingga begitu overflow, sehingga itu keluar dari dalam. Membuat Anda bukan orang yang meminta-minta, bukan membuat Anda orang yang berkekurangan. Tapi justru berkelimpahan dan menjadi orang yang memberi. Katakan amin. Dan kemudian imam ini di ayat yang berikutnya setelah tadi kamu garis bawah. Imam ini melewati jalan itu dan dia melihat orang itu dan dia seberang. Tipe orang yang kedua, tokoh di sini imam. Cara melihatnya berbeda dengan penyamun. Kalau penyamun melihat itu sebagai objek dieksploitasi, imam melihat orang ini sebagai masalah yang perlu dihindari. Dia ngelihat dan dia tahu kalau gua bantu pasti gua repot. Sehingga dia menghindar. Dan tidak mau membantu orang yang dirampok dan yang terluka di tengah jalan. Apakah dalam kehidupan kita, sewaktu kita diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang melakukan perintah Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, mengasihi sesama kita manusia, kita diberi kesempatan. Pasti banyak kesempatan. Dari waktu ke waktu,
pasti ada orang yang minta tolong. Apakah minta tolongnya secara langsung? Atau minta tolongnya Anda lihat dari broadcast? Atau ini adalah sebuah kejadian yang menimpa dan betul-betul membutuhkan pertolongan. Satu orang gak cukup tapi perlu banyak orang. Kemudian kamu berpikir, halah bantuan dari gua gak seberapa, pasti banyak orang yang sudah bantu. Nah gitu loh. Sehingga kamu menghindar, kamu ngerasa kalau gua bantu juga gak seberapa. Udah banyak yang bantu, gak apa-apalah. Dimana Anda punya kesempatan dan diberikan opportunity untuk membantu, untuk punya hati yang memiliki belas kasihan. Katakan belas kasihan. Sekali lagi bilang belas kasihan. Di saat itulah hatimu jangan menolak. Sekali kamu tolak, 2 kali kamu tolak, 3 kali kamu tolak. Alhasil gak heran. Kamu jadi orang yang cuek. Kamu jadi orang yang benar-benar kayak mati sinyalnya. Gak ngerti kalau orang butuh pertolongan. Orang yang gak peka. Sampai orang udah kasihin, orang udah kasih kasihin itu kasih senggolan-senggolan. Kalau orang ini perlu dibantu, masih aja nggak ngeh gitu. Karena kenapa? Anda nggak melatih hati Anda untuk peka. Waktu kesempatan datang, ayo langsung melihat apa yang Anda bisa lakukan untuk orang itu. Jangan menghindar karena memikirkan repotnya. Karena hitung-hitung, wah kalau dia sakit, gue bantu kali ini. Nanti pengobatannya kan gak selesai sekarang. Kalau ada lanjut-lanjutnya lagi, gue bantu sekarang kan percuma. Karena pengobatannya masih lama. Saudara, pikirnya jangan negatif. Bukankah suatu kita menolong orang lain? Menolong tanpa memikirkan balasan, tanpa memikirkan hasil yang kita harapkan. Tapi waktu kita menolong pun disertai dengan doa. Waktu kita menolong pun kita tahu Tuhan yang akan mengerjakannya. Bukan bagian kita. Bukan bagian kita menerka. Imam loh saudara. Isn't it so sad? Bukankah sangat sedih ya? Imam adalah orang yang memimpin ibadah. Orang yang ada di rumah Tuhan. Pesan Tuhan ini keras sekali loh. Orang Kristen, don't be just a nice Christian, but be a kind Christian. I say it a lot of time. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang kalau baiknya itu basa-basi, just nice. Hanya sopan, hanya baik. Tapi waktu orang memerlukan bantuan, langsung melihat menghindari masalah. Orang Kristen yang menjadi kind Christian, orang Kristen yang memiliki hati yang baik, yang mengasihi sesama manusia, selain menawarkan doa dan gak berhenti di sana. Seorang perlu makanan, gimana tuh kalau orang perlu makanan terus kamu bilang aku doakan ya. Kalau perlu makanan, maka detik itu kita memikirkan, oke, apa yang bisa aku kasih? Orang butuh makanan, kasihlah makanan. Jangan orang butuh makanan, kamu kasih doa. Orang haus, kamu kasih doa. Setelah kasih minum, kasih makanan, ayo kita berdoa gitu ya. Tuhan cukupkan, Tuhan berikan besok. Jadilah orang Kristen. Imam ini melihat orang yang terluka sebagai objek masalah yang perlu dihindari. Kadang kita juga takut terlibat di dalam konflik. Kita lihat saudara, teman, sahabat kita, sewaktu mereka lagi renggang hubungannya karena kesalahpahaman. Dan Anda tahu, Anda diberi beban untuk menjadi penengah. Hatimu digerakkan Tuhan untuk ajak ngomong supaya jangan salah paham. Boro-boro ya jangan komporin tambah bensin gitu. Tapi hati kamu tergerak dan Tuhan dorong untuk kamu jadi penengah. Menjadi anak Tuhan yang membawa damai gitu ya. Sering sekali orang meresponinya dengan gak usah lah. Ntar ribet, biarin ntar baikan sendiri. Ayo anak muda, jadilah orang yang membawa damai. Waktu kamu lihat teman-teman di CG
ya kan? Udah mulai nih, udah mulai hatinya tidak fokus lagi dengan persekutuan ibadah ini untuk apa? Wah, udah mulai fokusnya lain. Kamu digerakkan Tuhan untuk masalah ini diselesaikan dan membawa orang kembali. Untuk orang tidak ekspektasi, untuk orang tidak menuntut. Hati kamu tergerak untuk kamu sampaikan supaya orang bisa kembali fokus. Tapi pada saat itu kamu dipilih, tapi kamu bilang jangan aku deh Tuhan. Nanti aku dibenci gimana? Jangan aku deh Tuhan. Padahal pada saat itu kamulah yang Tuhan pilih untuk mewakili hati Tuhan. Mengasihi teman-temanmu supaya mereka tidak hilang. Supaya mereka tidak salah fokus di persekutuan kecil teman-teman. Yang saling mendoakan, yang saling membangun. Justru kamulah yang diutus. Tapi pada saat itu kamu menghindari. Kamu takut masuk ke dalam masalah. Kamu takut kamu ditolak. Kamu takut nanti kamu malah diketawain. Mengasihi sesamamu manusia tidak bisa memikirkan diri sendiri. Sewaktu kamu mengasihi sesamamu manusia, it means that you will put others first. It will make you grow mature. Akan membuat kamu bertumbuh lebih dewasa. Tidak menjadi anak muda yang melulu memikirkan diri sendiri. Melulu memikirkan diri sendiri. Yang bagus semua untuk dirinya sendiri tuh. Terus kalau udah yang gak bagus baru dia pikirkan mau kasih ke siapa. Ayo biasakan anak muda. Kalau kamu punya barang yang bagus. Dan waktu kamu terima barang itu. Kamu pikirkan siapa yang perlu ya. Jangan nunggu sampai kamu sudah gak mau, baru kamu pilih-pilih baju kamu. Oke, kasih ke siapa, yang aku masih mau aku simpan. Kalau mau kasih orang, kasihlah yang kamu suka dan kamu tahu orang lain juga suka. Waktu kamu kasih hadiah ulang tahun, tahulah apa yang orang lain perlukan. Bukan yang sudah kamu gak mau, yang sudah kamu gak punya tempat untuk naruh, baru kamu kasih orang. Tapi kasihlah yang terbaik, yang orang lain juga butuhkan. Seperti itulah anak Tuhan yang mengasihi sesamanya. Yang tidak melihat orang lain sebagai masalah yang perlu dihindari. Yang ketiga kita lihat tokoh yang ketiga. Lewat lagi siapa? Orang Lewi. Ya, orang Lewi ini merepresentasikan seseorang yang melihat orang sebagai objek rasa ingin tahu. Melihat orang sebagai objek rasa ingin tahu. Yang pertama melihat orang sebagai objek dieksploitasi. Yang kedua melihat orang sebagai objek masalah yang perlu dihindari. Yang ketiga adalah sebagai objek rasa ingin tahu. Waktu lihat terjadi kecelakaan di jalan. Heran gak? Ya, padahal orangnya udah diminggirin di trotoar. Tapi jalan tetap macet. Lu yang jauh 1 kilometer di belakang lu bingung. Kenapa ya? Ini kan bukan rush hour. Kok macet banget ya? Terus kita lihat satu-satu, will take 2 seconds, oke? Satu persatu mengambil waktu 2 detik untuk noleh. 2 detik untuk noleh. Dan seberapa banyak sih yang bakal turun dan menawarkan bantuan? Kalau sudah ada yang bantu ya sudah ya. But can't you see, bisa gak kamu lihat kekepoan dan rasa ingin tahu yang harus disampaikan sewaktu melihat orang susah? Lu cuman pengen tahu. Niat bantu sih gak ada, gue cuma pengen tahu doang. Kalau tahu ya, kalau tahu sesuatu terjadi di rumah itu. Wah, pada nanya, emang kejadiannya gimana? Kok bisa sampai kayak begitu? Waktu di rumah itu ada berapa orang? Tapi dari sekian banyak orang yang hanya penasaran dan pengen tahu. Apakah ditemukan anak-anak Tuhan yang telepon dan nanya, kamu mau cerita apa? I'm ready to listen dan share apa yang bisa tak bantu. Dan setelah mendengarkan firman Tuhan ini, anak-anak Tuhan akan mengutamakan dan memprioritaskan dirinya di garis depan untuk pertama-tama menawarkan bantuan dulu. Bukan memuaskan rasa ingin tahu. Kadang sewaktu orang ditimpa masalah atau ditimpa kemalangan, kasihan sekali. Orang ini ditelepon dan harus menceritakan ulang-ulang bagaimana orang tuanya jatuh di kamar mandi misalnya. Dia harus cerita
Pagi subuh, waktu papa bangun, terus kemudian yang lain telepon lagi, yang lain telepon lagi. Dan dia harus cerita ulang. Padahal dia sendiri dengan emotionnya, dengan perasaan, kesedihan, kehilangan semuanya. Belum dia sempat tarik napas untuk mencari pengharapan di dalam Tuhan. Sudah sekelilingnya sesama manusia memborbardir dengan rasa ingin tahu. Ayo kita sama-sama belajar peka dan sensitif dengan kebutuhan orang lain. Kapan orang membutuhkan kita menolong. Kapan orang lain membutuhkan kita mendengarkan. Saat itu berhentilah bertanya dan berhentilah berbicara. Kalau omongan kita dan pertanyaan kita hanya membebankan orang, lebih baik diam. Kalau omongan kita dan pertanyaan kita tidak menambahkan kelegaan dan pengharapan kepada orang yang susah, yang ditimpa kemalangan, lebih baik diam saja. Atau kadang tidak tahu berkata apa. Di saat orang berduka, kadang saya memilih untuk diam. Saya tahu kata yang paling simpel adalah turut berduka cita, deep condolence, turut bersimpati. Tapi setelah itu, alangkah baiknya kalau Anda tidak tahu harus berkata apa, diam saja, diam saja. Karena orang yang melewatinya pun, mereka saat itu hanya butuh orang menemani. Jangan sampai kita ada di pihak yang ingin tahu. Apalagi ada di pihak yang mencari-cari kesalahan orang itu. Oh pantas dia ngalamin masalah itu. Soalnya orangnya gini sih. Di saat orang ditimpa masalah, janganlah menambah-nambahkan supaya reputasi orang itu tambah rusak. Tapi jadilah orang yang pertama-tama tergerak oleh belas kasihan. Baik itu orang baik ataupun orang jahat. Karena hakim yang terutama hanyalah Tuhan. Janganlah kita jadi hakim. Kita tidak layak jadi hakim. Kita tidak layak menambahkan apapun saat orang lain mengalami kesusahan. Tapi posisikanlah dirimu untuk menjadi orang yang mengasihi sesama manusia. Posisikanlah dirimu untuk menjadi orang yang mengasihi terlebih dahulu. Saat orang berduka, kalau tidak bisa berkata apa-apa, diam saja. Turut berduka cita ya. Anda nggak perlu kasih wejangan panjang lebar. Yang kuat ya, kamu harus beriman ya. Jangan tinggalkan Tuhan ya. Saya ajarkan kepada Army of God pada saat itu. Jangan kasih orang wejangan seperti itu. Kalau orangnya nggak kuat dan nanya, berarti dia memberikan izin untuk Anda berbicara lebih. Tapi kalau orangnya nggak ngomong, nggak nanya, jangan menambahkan kata-kata yang tidak perlu. Amin. Kita lanjut ya. Dan kemudian muncullah tokoh yang keempat. And this is the title of what I am sharing with you today. Ini adalah judul dari apa yang saya bagikan kepada Anda hari ini. The Good Samaritans. Muncullah orang Samaria. Wow, it's irony ya. Ironis sekali. Orang yang kedua, ketiga adalah orang yang memimpin di rumah ibadah. Yang kedua adalah orang Lewi, juga orang pilihan, orang yang melayani di rumah Tuhan. Kemudian muncullah orang Samaria. Orang Samaria memiliki reputasi yang tidak baik untuk bangsa Israel. Karena orang Samaria ini adalah orang-orang yang mixed marriage. Pernikahan campur. Jadi mereka levelnya sudah dianggap lebih rendah dan mereka dianggap orang yang tidak menghasilkan yang baik, reputasinya tidak baik gitu ya. Buat orang Yahudi, apalagi ahli Taurat, mereka sangat look down. Mereka sangat memandang rendah orang Samaria. Dan justru orang Samaria lah yang mengerti artinya mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Christian, you need to shine and make people see that God is alive in you. Hai orang Kristen, Anda perlu bersinar dan membuat mudah orang melihat bahwa Tuhan itu nyata. Jangan justru orang Kristen menjadi sandungan dan membuat orang semakin susah kalau Tuhan itu ada. Karena waktu orang lihat orang Kristen aja kayak begitu. Gimana gue bisa percaya adanya Tuhan?
Tuhan yang tidak kelihatan biarlah terlihat melalui hidup kita. Tuhan yang tidak bisa diraba biarlah ditunjukkan melalui sentuhan kasih kita kepada orang lain. Dan orang Samaria ini menunjukkan humanity, menunjukkan kemanusiaan. Dan waktu dia lihat apa yang orang Samaria ini lakukan, dia lihat dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Katakan belas kasihan sekali lagi. Compassion. Compassion. Nowadays, belas kasihan semakin tipis. Individualis semakin tebal. Orang mementingkan dirinya sendiri. This world is so busy. Everything is so fast. Saya sendiri kaget. Barusan saya ngomong dengan suami saya. Bulan Oktober lalu, barusan kejadian ini. Sekarang udah Oktober lagi. Sebentar lagi Christmas lagi. Oh, time flies. Waktu berlalu dengan begitu cepatnya. Meleng dikit aja udah 1 tahun. And everyone is so busy with their schedule. Setiap orang sibuk dengan aktivitasnya. And life pace become faster and faster and faster. Everyone is busier and busier and busier. Itu membuat orang individualis semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin menjunjung tinggi yang namanya independen. Semakin menjunjung tinggi yang gue gak perlu pasangan hidup. Semakin menjunjung tinggi yang namanya gue gak perlu orang. Semakin menjunjung tinggi yang namanya gue bisa hidup sendiri. Gue bisa berjuang sendiri. Gue gak perlu mengandalkan orang lain. Semakin besar rasa untuk hidup sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Kita harus berhati-hati dengan jebakan hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat bukan lagi menjebak kita untuk melanggar 10 hukum Taurat. Tapi hari-hari yang jahat ini secara mulus, very smoothly slide in your life, masuk ke dalam kehidupanmu dan drift you away, menarikmu jauh dari mengasihi sesama. Menjunjung tinggi independen, menjunjung tinggi hak sendiri. Hati-hati, jangan sampai Anda ke bawah arus. Hai anak muda, janganlah menjadi dengan serupa dengan dunia ini. Tapi perbaharuilah akal budi dengan firman Tuhan hari ini. Seperti orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihan. Baiklah sewaktu engkau mendengarkan firman Tuhan, Anda sendiri bisa meraba-raba hatimu. Anda sendiri bisa mencari, kemana hatiku selama ini? Apakah aku peka dengan kebutuhan orang? Apakah aku ngerti yang artinya compassion? Hai anak-anak yang ada di junior high. Hai anak-anak yang ada di senior high. Hai anak-anak yang kampus, kuliah dan perintisan. Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tuhan sedang berbicara kepada hatimu pribadi lepas pribadi karena kamu begitu berharga. Apakah ada belas kasihan di dalam hatimu? Apakah hatimu tergerak sewaktu melihat orang terhilang di luar sana? Apakah hatimu terusik waktu kamu lihat teman CG hilang? Teman CG tidak lagi ikut Tuhan. Apakah hatimu menangis dan berdoa sewaktu Anda melihat orang meninggalkan Tuhan? Do you have the compassion? Kalau rohmu menyala-nyala seperti khotbah Kak Mek yang sebelum ini, rohmu menyala-nyala. Engkau berdoa untuk jiwa-jiwa. Tapi kamu sendiri tidak perhatikan jiwa-jiwa yang ada di sekelilingmu. Bagaimana tanggung jawabmu kepada Tuhan? Karena kepada siapa yang punya, dia akan dituntut. Apa yang Tuhan percayakan ke kamu? Siapa yang ada di CG-mu? Kalau sampai orang ini hilang, kamu tidak cari. Kamu tidak cari domba yang hilang karena Tuhan meninggalkan 99 untuk mencari satu itu. Kalau Anda tidak setia dengan perkara kecil, maka Tuhan tidak akan percayakan perkara besar. Saudara berdoa untuk jiwa-jiwa. Anda berdoa untuk kampus, berdoa untuk kota. Perhatikanlah sekelilingmu, keluargamu, kakakmu, adikmu. Bagaimana keadaan mereka, pekalah. Punya belas kasihan. Hati ini perlu stamina dilatih. Hati ini perlu dikerjakan. Hati ini perlu disadari. Sehingga Anda gak ngelihat hanya kekurangannya orang lain, tapi kekurangannya sendiri gak terlihat. Telitilah hatimu. Apakah aku masih punya belas kasihan? Oh Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Selama ini ikut Tuhan, selama ini udah pelayanan. Apakah aku punya belas kasihan? Aku berdoa, tilik aku Tuhan. Lihat hatiku. Apakah aku punya benar-benar hati yang mengasihi orang lain? Tuhan yang akan selidiki. Orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihan. Dan waktu itu apa yang dia lakukan?
Dia langsung membalut lukanya, dia siram dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan ke keledai yang ditungganginya sendiri. Bukankah itu yang ditulis? Bukankah itu yang ditulis di Alkitab tadi kita baca? Tahu keledai itu bisa mengangkut satu orang. Kalau sampai orang Samaria ini memberikan keledai ini ditumpang oleh orang yang terluka, berarti dia yang harus jalan. Berarti dia yang capek, orang yang terluka ini yang naik. Wow, betapa orang ini menunjukkan teladan yang artinya belas kasihan. Dan kemudian dia kasih 2 dinar di tempat penginapan supaya orang ini dirawat dan dibelikan apa yang dia perlukan. Kemudian orang Samaria ini perlu melanjutkan perjalanan. Oh, wow. Dia titip pesan. Kalau perlu uang lebih, tolong cukupkan kebutuhan orang ini. Nanti kalau gue balik, gue bayar lagi. Can you imagine? Can you imagine? Loving kindness and goodness ditunjukkan oleh orang Samaria ini. Bagaimana dengan kita anak Tuhan? Apakah kita kalau menolong orang lain itu menolong dengan tuntas? Apakah waktu kita mendoakan orang, kita kejar sampai orang itu mengalami terobosan? Apakah kita dengan membawa orang lain mengenal Tuhan, kita menuntun orang itu di dalam pertobatannya? Apakah waktu kita mendoakan orang kelepasan, kita juga menemaninya untuk memberinya kekuatan? Orang Samaria ini menunjukkan belas kasihan. Orang Samaria ini menunjukkan hukum Tuhan dengan dia melakukannya melalui perbuatannya. Ada 3 prinsip dan ini yang terakhir yang Kak Mek ingin sampaikan. Ada 3 prinsip yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini. Di dalam belas kasihannya, di dalam hatinya yang tergerak, dia menunjukkan 3 prinsip yang Anda juga ingat baik-baik dan catat. Prinsip yang pertama, menolong tanpa menunda-nunda. Yang kedua, menolong dengan tindakan memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan. Yang ketiga, menolong siapapun yang memerlukan. Sekali lagi. Yang pertama, menolong tanpa menunda-nunda. Waktu dia lihat, dia nggak pikir, dia nggak mikir untungnya apa, buat gua apa, orang ini siapa, nanti bisa balas dengan apa. Dia nggak memikirkan dia repotnya gimana. Tapi dia bisa lakukan, dia kasih minyak, dia tuang anggur. Dia dia cari alat untuk disinfektan lukanya. Anggur ada alkohol kan? Dia lakukan apa yang dia bisa, pertolongan pertama. Dia tidak menunda-nunda, begitulah Anda harus menolong orang lain. Kalau ada padamu kekuatan untuk menolong orang, jangan ditahan-tahan. Kalau Tuhan memberkatimu dengan kenyamanan, jangan menunda-nunda hanya untuk kamu keluar dari kenyamananmu. Hanya untuk mempertimbangkan 1-2 hal. Kalau mau tolong orang lain, jangan tunda-tunda. Begitulah Anda menunjukkan kasihmu kepada sesama. Menolong jangan menunda-nunda. Dan yang kedua, menolong dengan tindakan memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan. Anda menolong, Anda tahu orang ini butuh apa. Penuhilah. Penuhilah. Jangan punya agenda untuk alasan-alasan apapun kalau menolong itu separoh-separoh. Biar orangnya gak manja lah, biar inilah, biar itulah. Biarlah urusan orang ini bertumbuh di dalam karakternya adalah perjalanan dan proses hidupnya. Tapi kalau kamu bisa lakukan, kasihi orang, kasihi jangan setengah-setengah. Tunjukkanlah kasih Tuhan. Tunjukkanlah kasih Tuhan. Because God shows you the love once on the cross and it's done. Tuhan tunjukkan kasihnya di atas kayu salib sekali dan selesai. Sekali untuk orang yang sebelumnya dan orang yang sesudahnya. Barang siapa yang percaya kepadanya diampuni dan diselamatkan. Anda diampuni, Anda dikasihi. Ampunilah orang lain, kasihilah orang lain. Penuhilah kebutuhan orang ini. Orang Samaria ini sampai berkorban. Suatu Anda memenuhi kebutuhan orang lain. Jangan takut untuk diri sendiri sedikit tidak nyaman. Berikanlah tumpangan, berikanlah bantuan.
Orang Samaria ini berikan keledainya sampai dia yang harus jalan. Dia yang harus jalan. Kalau kamu harus kasih orang lebih baik karena orang ini memerlukan dan kamu harus pakai yang bekas, kasihlah. It's okay, orang lain butuh. Dia kasih 2 dinar sampai dia ngomong kalau lebih tolong bayarkan dulu, nanti saya kembali, saya akan bayar lunas. Saya akan kembalikan. Dia memenuhi, katakan memenuhi. Memenuhi kebutuhan artinya Anda ada di dalam proses orang yang membutuhkan. Anda ada di dalam proses orang yang memerlukan pertolongan. Kadang suatu orang berlebihan di dalam pertolongan secara materi. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya semuanya dengan duit. Semuanya dengan duit. Nanti suatu hari anak muda, bukankah kalian juga akan jadi mama, menjadi papa? Kami gak mau kalian jadi orang tua yang hanya memenuhi kebutuhan anak dengan duit. Butuh apa kasih, butuh apa kasih. Karena ada emotion cup that you need to fill. Menolong dan memenuhi kebutuhan orang lain tidak berbicara materi semata-mata. Tapi memenuhi kebutuhan orang lain artinya ada dalam proses dan berjalan bersama dengan orang yang membutuhkan. Sabar, tuntun orang yang membutuhkan. Don't give up on people easily. Please, will you? Jangan gampang menyerah sama orang ya. Waktu kamu jangkau orang dan kamu ditolak sekali, ajak dong 2 kali. Kamu ditolak 10 kali, ajak 11 kali. Percayanya, keseberapa kalinya Tuhan yang akan buka pintu dan orang ini akan mengalami Tuhan melalui doa dan usahamu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan menyerah, don't give up. Penuhi kebutuhan orang itu. Ada dalam proses. Katakan ada dalam proses. Barengi sampai selesai. Tuntas, finish well. Kerjakan apapun, jangan separoh-separoh, itu penyakit. Nggak baik ya dibawa di masa pertumbuhan dan itu nancep sampai kamu nanti dewasa. Oh, it's not good ya. Please don't grow up that way. Dalam hal apapun kalau kamu kerjakan, bereskan. Ya sekalian pesan sponsor, kalau ambil barang kembalikan pada tempatnya. Jangan ambil barang dari tempat A berakhir di tempat C. Kembalikan, apapun yang kamu lakukan, semua itu habit. Apapun yang kita sering lakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi sebuah karakter. Jadi dengarkan baik-baik, ada hal-hal sepele yang kamu lakukan. Separoh-separoh. Sukanya itu di awal, panas-panas doang. Habis itu ditinggal. Diajak apa? Oke, ayo sampai separoh. Males, bosen, ditinggal. Lakukan apapun sampai selesai. Luluslah dalam proses. Adalah bareng di dalam sebuah perjalanan sampai garis akhir selesai. Karakter seperti itulah yang akan membuat Anda kuat berjalan menerima keselamatan sampai ujungnya. Amin. Dan yang ketiga tadi, prinsip yang ditunjukkan orang Samaria ini, menolong siapapun yang memerlukan. Latar belakangnya siapa? Kalau Anda orang Kristen waktu lihat orang jatuh di tengah jalan, masa Anda tanya, lihat dong KTP-nya kamu agama apa? Terus kamu pikir-pikir dulu, tolong apa enggak ya? Ya enggak. Siapapun yang butuh pertolongan karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Jangan sampai jadi seperti hukum ahli Taurat itu. Siapa sesama manusia? Sesama manusia artinya siapapun yang tergeletak, siapapun yang membutuhkan. Siapapun itu, katakan siapapun. Engkau diperintahkan untuk menolong. Dan sewaktu orang yang mencobai Yesus ini, ahli Taurat ini menanyai, siapakah sesamaku manusia? Dan setelah Tuhan kasih contoh tentang kejadian orang yang dirampok oleh penyamun ini, Tuhan Yesus tanya di akhir dari ayat-ayat ini. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke penyamun itu? The answer is very interesting. The answer is very interesting. Dia jawab begini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia jawabnya orang yang, garis bawah orang yang. Orang yang susah membantu orang lain, orang yang gak punya belas kasihan, orang yang egois. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Itu adalah orang yang egonya tinggi.
Orang yang egonya tinggi gak bisa memikirkan orang lain. Dia mikirkan dirinya sendiri terus dirinya sendiri. Pada saat itu pun dia gak sanggup menyebut dari mulutnya orang Samaria. Dia gak sanggup memberikan kredit bahwa yang benar ini orang Samaria. Karena dia orang Yahudi, dia ahli Taurat, dia merasa gue yang paling hebat. Gue yang paling mengerti firman Tuhan. Dia gak bisa memberikan kredit kepada orang Samaria. Padahal di contohnya setelah penyamun, imam, orang Lewi, Tuhan Yesus sebut di ayat yang ke-33. Lalu datang orang Samaria. Dia masih bokamguan. Dia gak mau bilang, dia gak mau jawab orang Samaria itu sih. Dia bilang orang yang betapa hati ini gak bisa lagi dibentuk. Nggak bisa. Memang motivasinya dari awal mencoba Yesus. Motivasinya bukan dengan haus dan lapar mendengarkan dan ajar aku Tuhan. Dia bukan benar-benar mau cari caranya menuju keselamatan. Bukan. Motivasi hatinya dari awal itu hanya mencoba Yesus. Sampai udah dapat jawaban pun dia tetap dengan ego dan pride-nya tidak bisa mengakui. Dan ahli Taurat ini pun hanya mengutamakan ego. Hanya mengutamakan status yang tidak bisa ditanggalkan. Sering sekali orang yang punya status dan punya ego. Mereka berpikir siapa dia gua bantu. Dalam nama Tuhan Yesus anak muda jangan seperti itu ya. Jangan merasa dirimu siapa, orang itu siapa. Pantas atau tidak pantas kamu bantu. Kita semua tidak ada apa-apanya. Kita semua bukan siapa-siapa. Kita semua hanyalah sesama manusia yang berdosa, yang ditebus, yang diampuni. Ban-ban kamsyah kita ini diselamatkan. Untuk itu tugas kita cuma satu. Milikilah hati yang penuh belas kasihan. Dan kasihilah orang tanpa menunda-nunda. Kasihilah orang dengan ada dalam proses memenuhi kebutuhan orang itu. Dan kasihilah tanpa melihat dia itu siapa. Suatu kamu mulai melihat orang itu siapa. Berarti kamu sendiri memberi kredit bahwa kamu adalah siapa. Orang yang sombong akan Tuhan rendahkan. Orang yang tinggi hati akan Tuhan rendahkan. Untuk itu mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama humble ourselves. Let's come into God's presence. Alright, and let's ask untuk hati Tuhan sekali lagi diberikan, ditancapkan ke dalam hati kita. Saya minta praise and worship bisa naik sama-sama. Kita siapkan hati kita, hampiri Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh minta, Tuhan, aku minta hati yang cepat berbelas kasihan sama orang. Aku minta hati yang gampang tergerak. Tuhan, sadarkan aku dengan sekelilingku. Kalau selama ini aku agak-agak kurang sadar. Aku agak mati rasa. Aku orangnya clueless. Tuhan sendiri akan sadarkan sekelilingmu. Siapa yang membutuhkan pertolongan dan Tuhan akan pakai. Tuhan akan pakai hidupmu. Haleluya. Come on, let's sing. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan buka mata kami, terulur mata rohani kami khususnya, agar kami melihat betapa banyaknya orang-orang di sekeliling kami membutuhkan Engkau Tuhan. Jadikan aku Tuhan saluran kasih-Mu, agar aku bisa melayani dan mengasihi orang lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani.
Jadikan ini sebagai doamu. Berjuta jiwa tak tahu kemana harus pergi. Berjuta jiwa tak tahu kemana. Horandaya kau syaka pergi. bakarandaya warabo raba-raba. Biarlah kami merasakan hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan. Jadikanlah Yes. hidupku. Ini doa kami. Ini doa kami. Syakaradaya warabo raba-raba-raba-raba-raba. Taruh tanganmu di hatimu. Melayani, melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Haleluya. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Oh radaya syaka bakaradaya warabura bara-bara-bara-bara-bara-bara. Hiaradaya warabura bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah kami bisa melihat bagaimana Yesus dengan gampang tergerak dan masyikul. Melihat orang yang sakit. Melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Berikanlah hati seperti itu kepadaku. Berikanlah hati seperti itu kepadaku. Horadaya syaka bakaranaya waramo. Hiaradaya syakaradaya warabora bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Syakarandaya warabora bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Sakaradaya warabora bara-bara-bara-bara. Hiaradaya warabora bara-bara-bara. Dengan kedua tangan terangkat, nyanyikan sama-sama. Melayani, mengasihi, ku ingin Hati Tuhan turun lebih atasmu. lagi. Hai anak Melayani, muda, mengasihi, ku ingin Anda memiliki hati lebih seperti hati lagi. Tuhan Yesus. Melayani Dan mengasihi lebih lagi. Haleluya. lebih lagi. Haleluya. Melayani Dan mengasihi-Mu. Melayani. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Pakai aku Tuhan. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Pakai aku Tuhan. Pakai kami semua. Anak-anak muda-Mu Tuhan. Sejak masa muda kami menjadi saluran berkat, saluran kasih, saluran tangan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ajarkan kepada kami
Bukan hanya menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi ajarkan kami supaya kami menjadi pelaku. Minta Roh Kudus berikan kami kekuatan. Bukan dengan gagah kuat kami akan berjalan, tapi dengan Roh-Mu. Pimpin kami. Sehingga kami berjalan dengan Roh-Mu, bukan dengan daging kami. Dan hamba percaya setiap army of God akan menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Di keluarga mereka, di persahabatan mereka, di sekolah mereka, kemanapun mereka pergi. Mereka adalah orang yang gampang tergerak dengan belas kasihan. Hatinya peka dengan hati Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Seperti tidak pernah sebelumnya. Pakai kami di dalam pemakaian yang baru. Biarlah kami bisa hidupi perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Biarlah kami bisa berjalan di dalam perintah ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Angkatlah kedua tanganmu. Biarlah Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Dan juga Yesus yang memberikan kasih karunia yang melimpah yang menyertaimu. Roh Kudus yang memberikan kekuatan senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima doa berkat ini katakan Amin. amen. Jesus loves you.